Hey everyone, selamat datang kembali di Fresh Ingredients. Hari ini kita akan melakukan eksperimen menanam mint dari supermarket. Saya akan menanam mint dengan dua metode yang berbeda. Pertama, yaitu dengan direndam dulu di air, dan kedua, langsung di tanah. Dari dua metode ini, saya akan melakukan dua treatment yang berbeda lagi. Yang pertama dari ukuran pot dan jumlah sinar mataharinya. Totalnya akan menjadi 4 metode percobaan. Hal ini untuk mencari tahu metode mana yang paling efisien dan kemungkinan gagal yang paling rendah. By the way, saya udah pernah membuat video cara merawat mint. Linknya ada di atas dan di bawah. Jadi pada video ini saya tidak akan lagi menjelaskan cara merawatnya. Jika belum tahu, bisa dicek terlebih dahulu video saya yang sebelumnya. Seperti yang Anda lihat, saya ada satu mint yang masih segel dari salah satu supermarket di Jakarta. Sebelum kita mulai, mintnya mau saya bukain dan pilihin satu persatu terlebih dahulu. Dan batangnya yang terlalu kecil akan saya buang aja, karena change berhasilnya juga akan sangat kecil. Metode pertama yaitu dengan merendam mintnya di air terlebih dahulu seperti ini. Selama 1 minggu, lalu baru kita pindahkan ke tanah. Setelah dicelupkan seperti ini, kita letakkan di tempat yang teduh, atau di dalam rumah juga bisa. Biasanya saya letakkan dekat wastafel agar mengganti airnya jauh lebih mudah. Airnya harus kita ganti minimal sehari sekali, ataupun 2 kali sehari juga bisa. Sore harinya akan terlihat seperti ini. Awalnya saya juga agak kaget ya, tidak menyangka akan layu separah ini. Tapi eksperimennya tetap akan saya lanjutkan dan mintnya tidak akan saya buang. Ini adalah mint hari kedua. Bisa kita lihat ada beberapa daun yang terlihat sedikit lebih segar. Ada juga yang masih terlihat layu. Berikut adalah mint hari ketiga, lalu hari keempat, dan hari kelima. Pada hari kelima bisa kita lihat sedikit ada keluar akar baru. Dan anehnya, pada hari ke-6 dan hari ke-7 justru malah makin banyak daun yang rontok. Ini adalah perbandingan hari ketiga dan hari ke-7. Baik, setelah 7 hari direndam di air, saya akan melakukan 2 treatment lagi. Treatment pertama dipindahkan ke pot kecil seperti ini dan diletakkan di tempat yang teduh. Lalu treatment yang kedua di pot besar dan di tempat yang terik. Sekarang kita coba terlebih dahulu di pot yang kecil. Pot kecil ini lubang drainasenya terlalu besar menurut saya. Oleh sebab itu saya tambahkan sedikit robekan daun untuk menutupnya. Lalu saya tambahkan tanah dan masukkan sekitar 5-7 batang mint dan diberi tanah lagi. Saya sengaja memasukkan agak banyak mint per pot karena saya ada firasat akan ada beberapa batang yang bakal mati. Setelah itu saya pindahkan ke tempat yang teduh selama 5-6 hari. Kemudian baru saya pindahkan ke tempat yang terik atau terkena sinar matahari langsung. Berikut adalah 14 hari setelah pindah tanam atau total 3 minggu dari percobaan ini dimulai. Seperti dugaan saya, ada beberapa batang yang sepertinya layu dan mati. Bisa kita cabut atau mau nunggu beberapa hari lagi juga bisa. Berikut adalah tanaman mint 20 hari setelah pindah tanam atau total 4 minggu sejak percobaan ini dimulai. Dan terakhir 28 hari setelah pindah tanam atau total 5 minggu sejak percobaan ini dimulai. Perlu diingat, saya tidak memberikan pupuk susulan sama sekali. Jadi pertumbuhannya murni dipengaruhi oleh unsur hara yang ada di tanahnya dan banyaknya jumlah sinar matahari yang menyinari. Untuk treatment yang kedua, kita mundur dulu ke 4 minggu yang lalu. Ini masih mint yang sama yang sudah kita rendam 7 hari di air. Lalu kita akan pindahkan ke pot yang besar dan diletakkan di tempat yang cukup terik. Kebetulan ini udah sore aja, makanya agak teduh dari pohon di atasnya. Tapi pas pagi hari sinar mataharinya sangat terik. 4 hari setelah pindah tanam, bisa kita lihat ada beberapa daun baru, tapi ada juga yang layu. Tidak akan langsung saya cabut, akan saya berikan beberapa hari lagi karena masih ada kemungkinan bisa keluar daun baru dan tumbuh segar. Ini adalah hari ke-21 semenjak pindah tanam atau total 4 minggu sejak percobaan ini dimulai. Dan terakhir, 28 hari setelah pindah tanam atau total 5 minggu sejak percobaan ini dimulai. Menurut saya jauh lebih subur daripada mint yang kita pindahkan ke pot kecil. Dan perlu diingat, saya tidak memberikan pupuk susulan sama sekali pada percobaan ini. Guys, sebelum kita bahas ke percobaan berikutnya, mau sedikit info aja, saya ada beberapa video menanam lainnya. Saya ada video cara menanam rosemary, basil, mint, sawi keriting, istilah-istilah pertanian, dan juga tentu aja video memasak. Kalau kalian tertarik bisa ditonton ya videonya. Dan juga kalau kalian suka video ini, bisa kalian like dan please consider to subscribing to this channel. Karena subscribe kalian itu sangat berarti bagi saya dan terus memberi saya semangat untuk terus membuat video yang edukatif.
Dan sekarang kita akan bahas mengenai percobaan yang kedua, yaitu dengan langsung ditancap ke tanah. Ukuran pot yang saya gunakan juga berbeda-beda, dan jumlah min yang kita tancapkan tergantung dari ukuran potnya. Jika potnya kecil bisa ditancapkan 1 atau 2 batang, kalau ukurannya sedang bisa 4-5 batang sekaligus. Nah, treatment yang pertama akan kita letakkan di tempat teduh selama 7 hari, baru nanti kita pindahkan ke tempat yang terik. Ini masih hari pertama, ketika sore harinya daunnya semua layu sama seperti yang direndam di air. Dan ini adalah hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Pada hari keempat sudah terlihat batang yang mati dan yang kemungkinan masih ada harapan. Menurut saya batang yang mati langsung aja dicabut. Hari kelima, agar tidak menutup sinar matahari, saran saya daun-daun yang layu dibersihkan. Berikut adalah hari ke-6 dan hari ke-7 bisa kita pindahkan ke tempat yang terik dan jangan lupa tentu saja untuk disiram. Berikut adalah 4 hari setelah dipindahkan ke tempat yang terik, lalu 14 hari setelah dipindahkan ke tempat yang terik, atau total 3 minggu sejak percobaan ini dimulai. Dan ini adalah 21 hari setelah dipindahkan ke tempat terik, atau total 4 minggu sejak percobaan ini dimulai. Menurut saya ukuran tanaman seperti ini sudah bisa dipindahkan ke tanah ataupun ke pot yang lebih besar, tapi tidak akan saya lakukan pada percobaan hari ini. Dan ini total 28 hari semenjak dipindahkan ke tempat yang terik, atau total 5 minggu sejak percobaan ini pertama kali dimulai. Menurut saya percobaan ini jauh lebih efektif ketimbang yang direndam dulu di air, karena jumlah tanaman yang mati jauh lebih sedikit. Pada percobaan yang direndam dulu di air, ketika kita memindahkan batang yang sudah ada akarnya ke pot, itu harus hati-hati sekali, karena jika salah minnya bisa mati. Sedangkan di metode yang ini, tinggal kita tancap aja di tanah di awal, dan akarnya akan langsung tumbuh sendiri di tanahnya. Mungkin kekurangan dari metode ini kita harus memindahkannya lagi ke pot yang super besar ataupun ke tanah, agar minnya bisa tumbuh subur dan rimbun. Karena ukuran seperti ini menurut saya masih masuk ke kategori bibit pohon min. Nah, sekarang kita akan bahas ke treatment yang terakhir. Masih sama dengan langsung tancap ke tanah, tapi saya akan tancapkan ke pot yang ukuran sedang dan saya gantung di tempat yang cukup terik. Dari pagi hingga siang dia terkena sinar matahari langsung. Satu pot bisa kita isi 5-7 batang. Ini adalah tanaman min 7 hari kemudian. Berikutnya adalah 10 hari kemudian, lalu 21 hari kemudian, 28 hari kemudian, dan terakhir 35 hari kemudian, atau total 5 minggu semenjak min ini pertama kali ditancap. Menurut saya daunnya terlihat lebih subur dan jauh lebih bagus ketimbang percobaan yang sebelumnya. Jadi kesimpulan menurut saya adalah cara menanam min dari supermarket yang paling efektif adalah dengan langsung ditancapkan ke pot terakhir. Bisa pot besar ataupun pot gantung seperti ini. Jika menggunakan pot gantung, bisa menggunakan yang desainnya jauh lebih bagus agar terlihat lebih cantik. Lalu diletakkan di tempat yang cukup terik tetapi tidak seharian penuh. Menurut saya 6 jam terkena sinar matahari itu sudah cukup. Penyiraman tentu saja dilakukan sehari sekali, dan tanpa pupuk susulan pun bisa menghasilkan tanaman yang cukup rimbun seperti ini. Jadi sekian aja guys video hari ini, semoga dapat membantu dan menginspirasi kalian untuk mencoba bercocok tanam. Kalau suka boleh di like dan subscribe ke channel ini. Kalau ada pertanyaan boleh post di kolom komentar. Bisa juga follow Instagram saya di @mitsunori18 untuk stay update mengenai tanaman atau masakan apa yang sedang saya kerjakan. Thank you and I see you next time.